Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Soliha dengan NPM 18206008, Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel saya yang berjudul Model STEM INVIDI berbantuan LKPD sebagai upaya peningkatan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan yang berorientasi isu SDGs pendahuluan. SDGs adalah serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. Isu-isu SDGs yaitu berjumlah 17 tujuan. Isu SDGs terkait pembelajaran lingkungan terdalam pada materi pencemaran lingkungan menjadi kunci dalam pembentukan pemahaman siswa terhadap tantangan lingkungan global. Dalam pembelajaran IPA yang termasuk dalam konsep isu SDGs yaitu tujuan 6, 13, sampai 15. Salah satu model pembelajaran yang mendukung capaian tujuan SDGs adalah model pembelajaran INVIDI. Model INVIDI adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang fokus pada kemampuan kritis dan analitis dalam menyelidiki dan menemukan solusi untuk masalah yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA SMP Kota Tegal menunjukkan bahwa mayoritas guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Model INVIDI belum terintegrasi dengan teknologi, sehingga untuk mengatasi hal ini dilakukan pendekatan yang menyatukan konsep sains dan teknologi seperti pendekatan STEM. Pendekatan STEM merupakan pendekatan inovatif dalam pendidikan yang mengomunikasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk mendorong pemecahan masalah sehari-hari. Pendekatan STEM secara signifikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemampuan memecahkan masalah melibatkan keterampilan logika untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta mencari cara efektif untuk menyelesaikan masalah kompleks. Menurut Kolya, indikator kemampuan pemecahan masalah meliputi memahami masalah, menyusun rencana, memecahkan masalah, dan memeriksa kembali. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah fokus utama dalam model pembelajaran STEM INVIDI yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dengan metode INVIDI. Hambatan dalam STEM INVIDI muncul saat mengancam proyek yang sesuai dengan prinsip INVIDI dan mengintegrasikan STEM. Strategi untuk mengatasi kesulitan ini diperlukan media atau alat bantu berupa lembar kerja peserta didik digital seperti LKPD. LKPD adalah media pembelajaran digital yang digunakan untuk melatih peserta didik dengan tujuan meningkatkan aspek kognitif mereka melalui pengalaman pembelajaran. Penggunaan LKPD terintegrasi dalam pendekatan STEM sangat sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat membuat siswa untuk belajar secara mandiri, fleksibel, dan memahami keterkaitan antara mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh LKPD yang efektif dalam pembelajaran adalah Levoxit. Levoxit memungkinkan penggunaan alat interaktif video dan sumber daya multimedia untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan LKPD ini memungkinkan siswa mengaplikasikan konsep STEM secara langsung, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan menjadi pionir dalam mengintegrasikan model pembelajaran STEM INVIDI berbahan LKPD untuk meningkatkan pemecahan masalah terkait pencemaran lingkungan dan prinsip SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran STEM INVIDI berbahan LKPD dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 7 sampai N1 Tegal dan mengetahui profil kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 sampai Negeri 1 Tegal setelah melakukan pembelajaran. Kemudian metodologi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, di mana jenis penelitian ini yaitu kuasi eksperimen. Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keseluruhan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tegal tahun akademik 2023 tahun 2024. Teknik yang digunakan yaitu random sampling, di mana kelas yang dijadikan sampel pada penelitian ini yakni kelas 7G sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 30 siswa dan kelas 7H sebagai kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa. Desain yang digunakan yaitu pretest, post-test, control group. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu ada dua, yaitu tes tertulis dan non-tes. Tes tertulis yaitu terdiri atas pretest dan post-test, sedangkan non-tes berupa angka respon siswa, model ajar, LKPD, dan lembar validasi. Proses pembelajaran yang digunakan yaitu ada kelas eksperimen yaitu menggunakan model pembelajaran STEM INVIDI berbantuan LKPD, sedangkan kelas kontrol yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning berbantuan LKPD. Analisis data yang digunakan yakni ada dua, yaitu perhitungan N-gen. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran STEM INVIDI berbantuan LKPD dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik berdasarkan hasil pretest dan post-test. Persamaan untuk menentukan skor N-gen adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dapat juga dilakukan dengan cara menghitung ketuntasan pembelajar klasikal. Menurutnya yaitu sebagai berikut, dapat dilihat pada PPT. Kemudian ada analisis profil kemampuan pemecahan masalah. Analisis profil kemampuan pemecahan masalah diuji dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis dalam penelitian ini mencakup deskripsi profil kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menukar skor data pemecahan masalah. Skor tersebut dapat dianalisis menggunakan rumus presentasi di bawah ini. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu tingkat efektivitas model pembelajaran STEM INVIDI berbantuan LKPD dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 7. Uji N-gen digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pembelajaran dengan membandingkan skor pretest dan post-test. Hasil uji tingkat efektivitas pada kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar 1, hasil uji tingkat efektivitas menggunakan N-gen score pada kelas eksperimen memperoleh nilai persentase rata-rata sebesar 62,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STEM INVIDI berbantuan LKPD pada kelas eksperimen termasuk dalam kategori cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai persentase rata-rata sebesar 53,5% termasuk dalam kategori kurang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, model pembelajaran STEM INVIDI yang digunakan dalam kelas eksperimen dengan panduan LKPD lebih baik dari model discovery learning berbantuan LKPD yang digunakan di kelas kontrol. Selain itu, analisis ketuntasan klasik juga dapat menunjukkan efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran dianggap berhasil jika 80% siswa mencapai KKM. Dalam penelitian ini, ketuntasan klasik di kelas eksperimen mencapai 90% dari 27 siswa, sementara di kelas kontrol hanya 60% dari 20 siswa yang mendapatkan nilai tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran STEM INVIDI berbantuan LKPD dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Perbedaan tingkat efektivitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen disebabkan oleh kebiasaan kedua kelas yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dan belum berbasis STEM. Oleh karena itu, peserta didik perlu beradaptasi dengan model pembelajaran STEM INVIDI dan hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat mengikuti langkah-langkah pembelajaran ini dengan baik. Pendekatan pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat efektivitas kelas eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen menggunakan model STEM INVIDI berpanduan LKPD yang menggabungkan matematika, sains, dan teknologi. Sebaliknya, kelas kontrol menggunakan model discovery learning berpanduan LKPD yang kurang terstruktur yang menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan model STEM INVIDI lebih baik dalam memecahkan masalah dibandingkan dengan discovery learning. Yang kedua, profil kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 setelah melakukan pembelajaran.
Pada analisis deskriptif, profil kemampuan pemecahan masalah terdapat siswa dengan kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang yang persentase analisisnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil analisis profil kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tegal pada kelas eksperimen berada pada tingkat tinggi dengan menunjukkan hasil presentasi sebesar 64%, 64% siswa dengan kriteria tinggi. Namun, terdapat siswa dengan kemampuan pemecahan masalah dengan kategori sangat tinggi sebanyak 33% dan 3% siswa dengan kemampuan pemecahan masalah kategori sedang. Sedangkan pada kelas kontrol 60% kategori tinggi, 23% kategori sangat tinggi, dan 17% kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah siswa. Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah sangat tinggi menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikannya, dan menerapkan solusi yang efektif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator pemecahan masalah pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tegal termasuk dalam kategori tinggi. Indikator pemecahan masalah siswa yang difokuskan pada penelitian ini yakni memahami masalah, menyusun rencana, memecahkan masalah, dan memeriksa kembali. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa pada indikator memahami masalah, data persentase rata-ratanya mencapai 84% yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu mengidentifikasi dan memahami masalah yang diberikan dengan baik. Indikator menyusun rencana memiliki persentase rata-rata 83,89%, menunjukkan kemampuan perencanaan yang tinggi di mana siswa dapat merancang strategi yang efektif untuk memecahkan masalah. Indikator memecahkan masalah menghasilkan persentase rata-rata 87%, yang menandakan bahwa sebagian besar siswa berhasil menerapkan rencana yang telah dibuat dengan mencapai solusi yang diinginkan. Kemudian, indikator memeriksa kembali menunjukkan hasil persentase rata-rata 82%, dibuktikan dengan kemampuan evaluasi yang baik di mana siswa dapat menilai dan memastikan keakuratan serta efektivitas solusi yang dihasilkan. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa model STEM inquiry efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan semua indikator berada dalam kategori tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran STEM inquiry sangat efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa model pembelajaran STEM inquiry berpanduan LKPD cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan dengan persentase NGN pada kelas eksperimen sebesar 62,4%, sedangkan kelas kontor sebesar 53,5%, dan ketuntasan klasikal sebesar 90%. Serta hasil analisis profil kemampuan pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran memperoleh skor paling banyak yakni kategori tinggi sejumlah 64% pada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontor mendapatkan 60%, dan berdasarkan rata-rata persentase main per indikatornya yakni sebesar 84,25% dalam kategori tinggi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.